Halo Sobat Derajat, jumpa lagi dengan Aam di sini. Kali ini kita akan belajar jurus breakout room di Google Meet. Kalau sobat-sobat belajar atau pernah menggunakan Zoom dan breakout roomnya, seperti yang kita ketahui itu bisa dilakukan secara otomatis dengan jumlah ataupun kita pilih secara manual ya. Tapi room satu dengan room yang utama itu bisa bolak-balik gitu ya. Nah, bagaimana dengan Google Meet? Kita akan pelajari di sini. Baik, pertama-tama kita harus menggunakan aplikasi tambahan yang disediakan oleh seorang penyedia yang ada di Chrome Web Store ya. Kita cari di Chrome Web Store. Nah, Chrome Web Store atau bisa langsung dari extension. Kalau mau cari di setting, kita cari Google Meet Break Room ya, breakout. Nah, ini yang berwarna ungu ada Google Meet Breakout Room. Untuk menginstalnya, klik Add to Chrome, Add Extension, atau kalau bahasa Indonesia di situ mungkin jadinya tambahan. Ini kalau sudah selesai akan muncul di kanan atas. Kalau kita tutup ini dia hilang. Untuk menyimpannya tetap di tempatnya di sini, kita klik gambar puzzle sini, kemudian cari Google Meet Breakout Room, klik pin extension. Nah, jadi ekstensi Chrome atau software tambahan untuk Google Meet ini sudah terinstall dan dapat diakses pada ikon yang ada di kanan atas. Baik, kita mulai. Pertama-tama pastikan dulu kita login dengan akun Google Meet. Kita akan gunakan langsung yang premium saja ya. Nih, saya sudah login dengan akun G Suite. Kita mulai aktifkan ekstensi Google Breakout Room-nya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kita mulai dari settingnya dulu. Kita mulai agar nanti kedepannya lebih mudah. Pertama-tama di sini ada breakout room display. Kita mau set tile spread windows. Nah, contoh spread windows itu seperti ini. Ini satu windows, ini satu windows gitu ya. Atau mau tabulasi tabs dalam satu jendela in the same windows. Nah, ini kalau pada tab yang sama kita klik ini dan tergantung jumlah roomnya ada berapa ya, mau di set no limit pun tidak masalah. Itu yang pertama. Yang paling penting kalau yang ini bisa di set warna, background dan lain sebagainya. Kemudian ada automatic allow outside participants enter. Ini tujuannya agar ketika breakout room itu otomatis masuk partisipan, itu tidak perlu lagi di admit ya. Seperti kita ketahui bahwa kalau yang biasa ketika partisipan mau masuk itu harus di admit. Kalau dengan mengklik ini tidak perlu lagi ada proses admit ya. Oke. Selanjutnya, setelah ini setting kita buat, kemudian yang harus kita lakukan adalah membuat course. Course di sini ada contohnya my course, atau kalau kita mau buat baru, contohnya di sini adalah misalkan loka
karya perdana. Nah, namain saja course-nya, terserah apapun ya. Setelah itu kita simpan dengan mengklik tombol biru. Nah, course save. Jadi ada my course, ada loka karya perdana. Ini course-nya. Mau dihapus bisa, tinggal diklik dihapus. Kemudian setelah kita punya course, baru kita setting roomnya. Ya, di sini kita pilih dulu course loka karya perdana. Kalau di course-nya banyak ya pilih yang sesuai. Kemudian kita pastikan dulu berapa yang dibutuhkan untuk break roomnya. Misalkan kita membutuhkan 3 room. Nah, kita tambah saja di sini room 1, room 2, room 3. Nah, ini. Setelah itu, setelah kita buat ruang utama, main room, ada room 1, room 2, room 3, kita klik save. Maka secara otomatis apabila kita sudah login dengan akun Google, maka meeting room untuk ruang utama dan ruang breakout-nya sudah dibuat. Nah, ini kita bisa copy satu-satu ya. Kalau susah melakukan kopinya, diklik saja di sini, kemudian dikontrol A, atau kita lakukan klik kanan kemudian select all. Lalu kita bisa share di mana saja. Boleh via WhatsApp, boleh via email dan lain sebagainya. Kita coba share via WhatsApp. Misalkan ini kita kirim, nanti linknya akan seperti ini. Kalau dibuka dengan aplikasi ini, bisa masuk langsung ke aplikasi Google Meet di HP. Kalau di komputer tentunya akan dibuka pada halaman browser. Baik, kita lanjut di sini. Setelah kita memiliki 4 link, 1 ruang utama dan 3 untuk breakout room, ya, tidak seperti Zoom itu kita bisa breakout otomatis atau bisa pilih masing-masing peserta untuk masuk ke ruang yang mana. Kalau di Google Meet kita harus memberikan link baru ya. Untuk pindah ke ruang utama pun harus diberikan juga link ruang utamanya. Baik, kita akan selanjutnya mengeksekusi ruang meeting ini dengan suatu kontrol panel yang ada di breakout room di menu Meet ya. Nah, setelah dibuat, kita masuk ke Start Class ya. Pastikan kita pilih yang benar ininya, course-nya, kemudian breakout yang kita butuhkan berapa. Meskipun ada 3, kalau kita hanya butuh 1 ya bisa saja. Jadi ada main room, ada 1 breakout room. Kalau kita misalkan pilih 3, berarti semua breakout roomnya akan kita buat. Nah, ini di Start Class ini ada 3 tombol. Yang pertama Open or Sync Main Room. Nah, ini hanya akan membuka ruang utama ya. Yang kedua Open or Sync Breakouts. Nah, ini hanya akan membuka ruang breakoutnya sebanyak 3 ya. Kemudian apabila kita klik Open or Sync Both, ini akan membuka ruang utama dan breakoutnya. Nah, kita akan coba yang ini ya. Nah, seperti yang tadi kita sudah set, ruang breakout roomnya akan muncul sebanyak 3 dan 1 ruang utama. Nah, ya seperti ini.
karena tadi sudah di set menjadi 3 room 1, room 2, room 3, maka namanya pun akan muncul pada bagian atas sesuai dengan nama room yang sudah dibuat. Ya, nah ini ada main room, kemudian ada room 1, kemudian ada room 2, ini belum mulai. Kalau room 3 ini sudah ready. Ya. Oke. Sambil menunggu kita sesuaikan tata letak agar breakout roomnya terlihat, juga kontrol panelnya juga terlihat. Baik, ini kita akan buka jendela seperti ini. Nah, kini akan mudah terlihat. Ada controller roomnya, ada 3 room breakout dan 1 main room. Nah, untuk mengontrol semua room secara bersamaan, kita bisa melakukan atau menggunakan panel-panel yang ada pada tab menu Meet ini. Yang pertama, untuk mengontrol speaker, mic, dan kamera, ini bisa dari menu yang ada slider ini ya. Yang pertama ada main room, kemudian ada room 1, di kanan di sebelah kiri juga berpindah, kemudian ke room 2, kemudian pindah ke room 3 ya. Kalau mau kamera nyalakan seperti ini. Kalau mau dimatikan, atau mau dimatikan suara dari room 1 ke PC kita, ini bisa juga dimatikan. Room 1, room 2, room 3 dan main room. Kemudian kita coba ya untuk join ke room 1 nih dari browser yang lain supaya kelihatan. Nah, ini kita coba join. Nah, setelah siap, kita minta join. Nah, kita akan cek apakah ini langsung masuk atau perlu di admit ya. Kita lihat. Nah, di room 1 ini sudah otomatis masuk, ada 2 orang. Ini kebetulan kan namanya sama ya. Kita coba lagi masuk ke room 2 dari browser lain. Ini kan simulasi ya. Baik, ini kita masuk dari browser yang lain. Kita pakai akun lain supaya kelihatan berbeda. Baik, kita tunggu. Ini kita masuk ke room 2 ya. Nah, ini join atau minta bergabung. Nah, ini tadi ada menu keluar admit, tapi tidak perlu di admit karena sudah otomatis. Kita matikan saja mic ini supaya tidak feedback. Baik, di sini kita lihat ada saya sebagai host, kemudian ada salah satu akun yang masuk di room 2. Kembali ke control room. Untuk mengontrol ketiga ini pun kita masih banyak menu yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kalau kita ingin melihat students atau para peserta, kita lihat ya di menu students. Kita lihat ada
semua yang sudah masuk. Oh, di room 1 dan room 2. Ini hanya studentsnya, kalau host tidak muncul di sini. Ini students ya. Kemudian kita gunakan menu ini, timer untuk share untuk menghitung alat ya, alat bantu untuk presentasi, waktunya apakah sudah cukup atau tidak, sudah memenuhi atau tidak. Ini bisa di set untuk timer. Kemudian rooms, ini menu yang akan menampilkan kalau ini diurutkan berdasarkan room ya. Room 1 ada siapa saja, room 2 ada siapa saja ya. Kalau tadi di student diurutkan berdasarkan nama student di mana roomnya gitu. Baik, kita lanjut. Nah, kontrol yang selanjutnya adalah untuk membroadcast kontrol ke semua room ya, ke semua breakout room di sini. Misalkan kondisi sedang ramai ya, kita tidak jelas mendengar yang mana. Nah, untuk mematikan semua speaker yang masuk ke kita bisa gunakan ini ya. Kalau ini nyala semua, room 1, room 2, room 3, ini room 3 ini semuanya nyala speakernya. Kalau kita matikan, maka itu mati semuanya juga ya, termasuk untuk mikrofon dan kamera. Jadi ini akan mempermudah pengontrolan speaker, mic, dan kamera yang ada di masing-masing room ya. Nah, ini alat kontrol utama. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengontrol partisipan atau peserta? Nah, kita gunakan menu yang ini, mute and remove participants ya. Misalkan kita akan melakukan mute untuk semua orang yang ada di ruang utama, mute all in mains ya. Misalkan di ruang utama sangat ribut, nah kita klik ini. Nah, ini bisa memute semua orang yang ada di ruang utama. Mute all in breakouts, mute all in all rooms. Nah, ini bisa melakukan mute untuk semua room, ruang utama dan room breakoutnya. Remove all from this room only. Nah, ini kalau kita sedang buka room, kalau kita ingin melakukan semua orangnya ingin keluar, nah ini bisa dalam mengeluarkan partisipan dari room yang dipilih. Room yang dipilihnya yang ini, main room, room 1 atau room 2. Kemudian breakout over, remove all from breakout. Nah, ini mengeluarkan semua partisipan dari breakout gitu ya. Kemudian break over, hang up all breakouts. Nah, ini breakoutnya juga ditutup roomnya. Class over, ini juga menutup semua dan keluar dari pada main room. Yang terakhir adalah menutup sesi main utama dan menutup Vicon-nya gitu ya. Nah, ini adalah kontrol panel yang disediakan oleh breakout rooms. Sangat bagus sekali ya untuk mengelola rooms utama dan breakout rooms apabila dibutuhkan ruang-ruang terpisah dalam diskusi yang tidak menggunakan Zoom. Nah, ini salah satu fitur tambahan menggunakan ekstensi dari Google Chrome. Selanjutnya kita akan menggunakan satu fitur lagi. Di sini ada reports. Nah, reports ini khususnya kita perlukan untuk participant attendance atau daftar hadir ya. Kalau misalkan sudah terpisah di room 1, room 2, room 3, ini totalnya ada berapa gitu ya. Nah, dengan menu participant attendance ini akan merekap semua participants yang hadir. Ya, kita buka, coba.
Nah, ini ketika dibuka atau diklik, ini akan menyimpan satu file CSV atau bisa dibuka dengan Excel. Ya, itu akan muncul daftar semua partisipan. Ya, tidak dipisah per ruangan, tetapi semua partisipan yang ada di semua room. Contohnya ini ada 3 partisipan, ya. Nah, itu mengenai reports. Kalau yang lainnya ini tidak terlalu penting ya, karena tidak terlalu diperlukan untuk laporan. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menutup semua room, kita tutup saja dengan breakout, overhaul, atau hang up, all breakouts. Kita coba ya, sini. Nah, ini semua room ini sudah ditutup, tidak ada lagi yang sedang terbuka. Nah, yang terakhir kita tutup main room, ya, atau bisa close juga. Nah, ini kita sudah menyelesaikan meeting kita di Google Meet dengan breakout rooms. Baik, itu saja Sobat Derajat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa klik like and subscribe di channel Sobat Derajat. Sampai jumpa.